Kita mulai ya, Mas dan Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ini termasuk bagian yang nanti akan dialami oleh ya Mbak Dia, ya Bu Awal, ya Mbak Anita, ya Mbak Tuti. Ya, jadi kita akan berbicara tentang penggunaan HPLC untuk analisis kuantitatif. Kemarin saya katakan bahwa suatu metode kromatografi itu sangat powerful karena kemampuannya untuk melakukan 3 fungsi sekaligus ya. Yang pertama adalah fungsi preparatif, jadi kita bisa memisahkan suatu senyawa tertentu, kemudian itu kita tampung dengan suatu wadah untuk dilakukan analisis lebih lanjut, maka di situ ada analisis preparatif. Kemudian yang kemarin kita bicarakan adalah tentang analisis kualitatif dengan mendasarkan pada waktu retensi, ya, yang tahapnya kalau kita melakukan analisis kualitatif itu tahapnya adalah 3. Yang pertama adalah menginjeksikan standar, kemudian yang kedua adalah menginjeksikan sampel, dan yang ketiga adalah menginjeksikan sampel yang di spiking dengan standar ya. Kemudian dilihat bagaimana profil waktu retensinya. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan HPLC, dan sebenarnya ini bukan HPLC saja, GC juga sama. Cuma yang paling umum ini untuk keempat teknik yang saya sampaikan ini adalah yang paling umum digunakan adalah HPLC ya gitu. Ya, jadi kemarin saya katakan kalau untuk analisis kualitatif itu dasarnya adalah parameter yang digunakan adalah waktu retensi, maka pada analisis kuantitatif maka yang digunakan adalah peak height atau tinggi puncak ataupun peak area ya. Anda kalau menerjemahkan peak area jangan luas area ya, karena luas area itu ya luas, kemudian area itu ya luas. Maka karena Inggrisnya itu adalah peak area, maka Anda menerjemahkannya adalah luas puncak ya, luas puncak, tinggi puncak. Maka di situ kenapa luas puncak ataupun tinggi puncak itu digunakan untuk analisis kuantitatif. Kenapa? Karena ada korelasi antara konsentrasi dengan tinggi puncak dan juga luas puncak ya. Ada korelasi antara konsentrasi dengan tinggi puncak atau luas puncak. Sehingga kalau nanti Anda itu melakukan overlay ya, overlay kromatograf ya, berbagai konsentrasi, maka nanti Anda akan memperoleh seperti ini. Oh, pada konsentrasi kecil, konsentrasi lebih besar ya seperti ini. Kemudian konsentrasi lebih besar lagi ya seperti ini ya. Maka di sini akan ada korelasi antara konsentrasi dengan tinggi puncak. Ini tinggi puncak ya. Atau korelasi antara konsentrasi dengan luas puncak. Ini luas puncak. Makanya nanti kita selalu kalau melakukan analisis kadar atau melakukan penetapan kadar, maka respon yang kita gunakan itu adalah boleh tinggi puncak atau boleh luas puncak. Saya sering ditanya kapan digunakan tinggi puncak ataupun luas puncak. Biasanya saya jawab gini, seringkali kalau Anda menggunakan pemisahannya itu adalah base peak resolution, seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Ini namanya pemisahannya adalah base peak resolution. Antara senyawa satu dengan senyawa yang lain, ini itu dia terpisah secara sempurna. Maka Anda boleh menggunakan kedua-duanya. Apakah Anda mau menggunakan yang tinggi puncak atau Anda menggunakan luas puncak. Ya, itu catatan pertama. Kalau puncaknya ini seperti ini ya, puncaknya ini kan terpisah secara sempurna ya, maka Anda boleh menggunakan tinggi puncak atau luas puncak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda harus tetap disuruh memilih ketika dua-duanya itu sama, maka ya selama ini saya akan menjawab. Anda bandingkan nilai R-nya. Anda bandingkan apa nilai R. Nilai R hasil korelasi antara konsentrasi, di sini konsentrasi, dan di sini tinggi puncak. Misalkan, nilai R-nya berapa? Ya. Yang kedua, Anda sama.
Anda bandingkan antara konsentrasi dengan nilai peak area. Baik tinggi puncak atau luas puncak itu kan ada di kromatogram. Kalau Anda lihat di kromatogram ya nanti misalkan yang waktu retensi misalkan waktu retensinya 2. Maka nanti Anda akan punya data peak height atau tinggi puncaknya angkanya berapa. Kemudian peak area angkanya berapa. Ya, ini pada konsentrasi pertama misalkan. Ya, pada C pertama. Nanti C kedua juga gitu, Anda amati di waktu retensi yang sama, puncak luas puncaknya berapa, tinggi puncaknya berapa. Nanti Anda terus buat regresi. Mana nilai yang R-nya yang lebih tinggi kalau Anda. Tapi itu dua-duanya pasti bisa. Dua-duanya pasti bisa, tapi kalau Anda tetap disuruh memilih, maka Anda pilihlah yang memberikan nilai R yang lebih tinggi atau R yang paling mendekati 1. Ya, itu kasus pertama. Kalau Anda seperti ini, ya Anda boleh menggunakan apa? Tinggi puncak atau luas puncak. Ya, gitu. Mbak Dia paham ya, Mbak Dia ya? Oke. Ada kasus ketika puncaknya itu tidak terpisah dengan baik. Contohnya gini misalkan Mas dan Mbak. Nah, ini kan tidak baik ya Mas dan Mbak. Ini kalau Anda lanjutkan, maka di sini ada yang namanya overlapping. Sehingga kalau Anda harus menggunakan luas puncak, maka nanti itu kurang tepat. Karena apa? Dia kalau luasnya itu memang diarsir itu sekian. Kalau modelnya dia tiling, kan akan repot. Maka kalau dalam kasus seperti ini, maka pilihlah tinggi puncak. Ya, ini dipastikan tinggi puncak ini dia tidak akan bersinggungan. Artinya bahwa tinggi puncak itu memang berkaitan dengan analit kita. Ya, gitu ya. Jadi kalau puncaknya itu ada sedikit overlapping, maka gunakan tinggi puncak. Lah, kalau puncaknya overlappingnya seperti ini gimana, Pak? Seperti ini. Ya, ini masalah. Ini nggak bisa. Karena kalau Anda geserkan ke sini, ya, ini Anda tinggi puncak, ya nanti akan nerjang ke puncak kedua. Benar kalau ini Anda gini kan ke sini, Anda ngukur ini pakai tinggi puncak, maka tinggi puncak itu juga jumlah dari puncak yang satu dengan puncak yang lain. Maka ini nggak bisa. Anda harus dilakukan optimasi sedemikian rupa. Kalau puncaknya seperti ini, maka lakukan optimasi sedemikian rupa sehingga ini terjadi pemisahan yang sempurna seperti ini. Ya, kemungkinannya itu ya. Jadi sekali lagi kalau dua puncak itu terpisah secara sempurna, maka Anda bisa gunakan peak area atau peak height. Tinggi puncak atau luas puncak. Kalau Anda harus disuruh milih, maka pilihlah yang mana di antara keduanya itu yang memberikan nilai R yang paling tinggi. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau itu ada overlapping tapi tidak ekstensif, ya, maka gunakan tinggi puncak. Ya. Tapi kalau terjadi overlapping yang ekstensif, ya kedua-duanya tidak bisa digunakan dan tujuan kromatografi itu tidak tercapai. Ya, tidak tercapai sehingga harus dilakukan optimasi sedemikian rupa sehingga akan dihasilkan ini, ya gitu. Ya, ya, bentar. Saya lupa dari kemarin gini. Saya katakan ya kemudian semuanya. Kalau nanti Anda melakukan analisis pemisahan kromatografi, sedapat mungkin puncak yang Anda hasilkan itu kutilang ya, kurus tinggi langsing ya, itu yang paling bagus karena itu dia efisien dan efektif. Kalaupun dia itu terpisah tapi bentuknya gini misalkan, ini kan tidak langsing ya, terpisah langsing. Ini sangat boleh jadi di sini itu ada senyawa Mas dan Mbak, ada senyawa, tapi karena dia 2 dimensi maka Anda nggak nampak. Nah, kalau Anda mau lihat apakah itu ada satu senyawa atau lebih dari satu senyawa, kalau puncak Anda itu lebar seperti ini,
maka harus dikonfirmasi dengan namanya diode array. Foto diode array untuk melihat kemurnian puncak ini. Kalau purna ini murni, puncak ini itu murni, hanya ada satu senyawa, maka spektra diode array-nya nanti dia akan sama dengan spektra senyawa tunggalnya. Sehingga peak purity-nya itu akan mendekati 100%. Ya ingat ya, puncak sedapat mungkin yang bagaimana kurus tinggi langsing. Karena kalau puncak itu melebar, besar seperti ini, maka itu ada potensi di sini itu lebih dari satu senyawa. Kalau Anda harus mau memastikan apakah itu senyawa tunggal atau lebih dari satu, maka Anda harus cek peak purity, ya, dicek dengan apa? Peak purity atau kemurnian puncak. Pakai apa? Dengan menggunakan detektor diode array, ya gitu. Mbak Awal mau tanya apa? Anjir, Prof, di pertemuan yang dulu kan juga dibahas terkait dengan puncak yang berhimpit ini, Prof. Nah, Dan kemarin kan dingendikani kalau itu bisa diderivatisasi sehingga bisa memisah. Apakah hal itu bisa berlaku sama di sini ataukah hanya di yang kemarin aja, Prof, yang kolektif aja, Prof? Oke, makasih. Oke, gini. Derivatisasi itu special case ya, special case. Artinya karena kalau Anda melakukan derivatisasi itu berarti Anda menambahkan suatu senyawa baru supaya dia itu bisa terdeteksi. Jadi derivatisasi itu diambil ketika senyawa kita itu tidak bisa dideteksi dengan detektor umum. Paham ya? Jadi kalau dia itu masih bisa dideteksi oleh detektor umum, ya langsung aja, nggak perlu dilakukan derivatisasi karena menambah langkah, menambah biaya. Kecuali senyawa Anda itu memang tidak bisa dideteksi dengan detektor yang umum. Misalkan senyawa Anda itu adalah suatu asam amino. Asam amino secara umum itu tidak bisa dideteksi dengan detektor UV vis. Maka itu harus derivatisasi. Ya itu tujuan pertama dari derivatisasi. Atau Anda ingin untuk meningkatkan spesifisitas dari suatu detektor. Misalkan senyawa misalkan saya punya kurkumin, ya, atau saya punya gingerol. Gingerol itu sudah bisa saya deteksi dengan detektor UV vis. Tetapi karena detektor UV vis itu terlalu umum dan mungkin gingerol itu dia itu overlapping dengan puncak yang lain, terus saya mikir, oh kalau gitu bagaimana gingerol itu saya derivatisasi supaya dia menjadi senyawa yang berfluoresen. Paham ya? Maka kalau nanti ada dua senyawa yang itu keluar bareng, maka nanti yang gingerol yang sudah terderivatisasi menjadi fluoresen itu aja yang kedetek. Yang lain dia tidak akan kedetek. Gitu ya. Makanya saya katakan kemarin kalau Anda punya kromatogram kok punya seperti ini 1, 2, 3, 4. Itu jangan katakan senyawanya hanya 4, tetapi yang terdeteksi dengan sistem ini hanya 4. Gitu ya, itu. Karena sangat boleh jadi walaupun ini mungkin ya ini ada dua senyawa, cuma yang satu itu senyawanya itu dia itu tidak berfluoresensi, yang satu berfluoresensi sehingga yang terdeteksi hanya tetap satu. Itu ya. Oke. Ya, Prof. Oke. Sekarang kita ini teknik ya, teknik. Ini nanti silakan digunakan dalam teknik analisis kuantitatif terutama dalam HPLC ya. Itu keempat-empatnya ini dikenal. Ya, keempat-empatnya ini dikenal. Jadi ada yang namanya standar eksternal, nanti saya pelan-pelan akan saya jelaskan ya.
Dan yang kedua ada yang namanya standar internal atau dengan teknik internal standard. Kemudian yang ketiga dengan apa yang disebut dengan normalisasi internal. Ini kalau kemarin kalau Anda seperti mau melakukan isolasi sendiri, kemudian Anda mau lakukan pemurnian, kemudian Anda mau lakukan berapa sih kemurniannya, maka tekniknya ini normalisasi internal, ya. Misalkan gingerol tidak ada, ya sudah saya mengisolasi gingerol, kemudian setelah itu saya murnikan, terus saya cek berapa sih kemurniannya, lah itu Anda tekniknya namanya normalisasi internal. Ini adalah penetapan kadar tanpa menggunakan senyawa baku. Jadi Anda tidak punya gingerol standard, itu nggak punya, ya gitu. Anda nggak punya gingerol standard. Maka seperti itu kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan normalisasi internal. Dan yang terakhir adalah standar adisi. Nanti standar adisi ini digunakan untuk kalau kadarnya itu terlalu kecil, ya, atau matriknya itu sangat kompleks. Oke, ya, sekali lagi ada 4 jenis analisis kuantitatif atau teknik kuantifikasi ini. Ada yang namanya external standard, ada yang namanya internal standard. Ya, internal standard ini sering digunakan kalau nanti Anda, terutama kalau internal standard itu digunakan terutama ya ketika penyiapan sampel itu sangat ekstensif. Penyiapan sampel itu sangat ekstensif, sangat panjang, sehingga itu nanti dikhawatirkan ada yang hilang di tengah jalan, maka itu dikoreksi dengan menggunakan apa yang disebut dengan internal standard, ya gitu. Kemudian ada yang namanya normalisasi internal, kemudian ada yang namanya standar adisi, ya, adisi teknik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang paling sering digunakan adalah ini, karena ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana digunakan ini. Jadi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang mengharuskan di antara 3 ini, kalau tidak ada kondisi-kondisi yang mengharuskan di antara ketiga ini, ya, tidak ada kondisi yang mengharuskan di antara ketiga ini, maka gunakanlah standar eksternal, ya, standar eksternal. Apa itu standar eksternal? Kita bahas sekarang. Oke. Jadi dalam standar eksternal yang perlu Anda catat adalah the compound use is same with that analyzed in the samples. Jadi gini, kalau Anda mau menetapkan kadar kurkumin ya, kadar yang ditetapkan adalah kurkumin dalam ekstrak kunyit. Ya, dan Anda menyiapkan bakunya itu adalah ya senyawa murni kurkumin. Maka teknik seperti ini disebut dengan standar eksternal. Jadi yang selama ini kalau kita menetapkan kadar, saya mau menetapkan kadar kurkumin dalam kunyit, maka kan kita harus, kita punya standar enggak? Ya seperti kemarin, misalkan Mbak Awal, saya mau menetapkan gingerol dalam temulawak. Maka kita harus mencari senyawa standar gingerol sebagai kita gunakan untuk membuat kurva baku. Nah, teknik seperti ini itu kita menyebutnya adalah teknik standar eksternal. Kenapa standar eksternal? Kenapa disebut dengan standar eksternal? Karena ini antara sampel dan standar atau sampel itu disiapkan secara terpisah dari standar. Ingat ya, kenapa disebut dengan standar eksternal? Kenapa? Karena sampel itu disiapkan secara terpisah dari standar. Karena nanti kalau standar internal itu dimasukkan, ada standar adisi juga sampel dimasukkan ke dalam, atau standar dimasukkan ke dalam sampel. Itu kalau nanti standar adisi. Oke, lagi kenapa disebut dengan standar eksternal? Karena apa? Karena sampel dan standar itu diperlakukan secara terpisah. Ini di sini Inggrisnya gitu. Prepare and analyze separately from the sample. Jadi larutan baku itu disiapkan
dan dianalisis secara terpisah dari sampel. Ya, gitu. Nah, kapan standar eksternal itu Anda gunakan? Ya, kapan standar eksternal itu Anda gunakan? Maka standar eksternal itu suatu teknik yang terpilih ketika analisis without extensive sample preparation. Kalau penyiapan sampel Anda itu tidak tidak ekstensif, artinya penyiapan sampel itu tidak kompleks. Maka in this case, dalam kasus seperti ini, maka Anda gunakanlah standar eksternal. Ya, saya ulangi. Standar eksternal itu digunakan ketika penyiapan sampel itu tidak ekstensif, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini gini caranya. Ini kan seperti yang selama ini kita lakukan kan. Anda menyiapkan larutan misalkan kurkumin dengan konsentrasi 1, C1. Maka ini puncaknya seperti ini, kecil kan. Oh, konsentrasi 2, konsentrasinya lebih tinggi. Maka puncaknya, luas puncaknya dia menjadi lebih besar. Kemudian konsentrasi 3, dia luas puncaknya juga menjadi lebih besar lagi. Kemudian konsentrasi yang keempat, itu puncaknya itu dia lebih tinggi lagi. Ya, tadi saya katakan di awal, kenapa digunakan tinggi puncak atau luas puncak? Karena apa? Karena ada korelasi dengan konsentrasi analit. Ya, ini kan kalau konsentrasinya ini meningkat sampai di sini meningkat, maka luas puncaknya dia juga meningkat. Nah, kalau ini kita korelasikan, kita mengkorelasikan antara C1, A1, C2, A2, C3, A3, C4, A4, yang mana di situ ada hubungan yang positif atau ada korelasi antara konsentrasi dengan luas puncak, maka Anda akan memperoleh persamaan regresi linear, ya, seperti ini. Anda akan memperoleh suatu persamaan regresi linear, suatu kurva kalibrasi yang mengkorelasikan antara konsentrasi dengan antara konsentrasi dengan tinggi puncak atau dengan luas puncak. Nah, seperti inilah yang disebut dengan standar eksternal. Kenapa? Nah, dari sini kan kita punya persamaan YBX plus A. Ya, YBX plus A. Ya, ini kita bisa mencarinya dari Excel. Lalu kan kita punya sampel, kita punya sampel, misalkan sampel jahe. Sampel jahe, ya. Setelah itu kita ekstraksi. Setelah ekstraksi nanti disaring. Setelah disaring, diinjeksikan. Ketika Anda injeksikan ke HPLC ini, maka yang Anda peroleh kan apa? Peak area, ya kan? Yang Anda peroleh apa? Peak area atau luas puncak. Gitu kan? Nah, dari luas puncak yang Anda peroleh di sampel, makanya ini disebut dengan standar eksternal. Karena antara sampel dengan standar diperlakukan terpisah. Ya. Dari peak area yang Anda peroleh ini, kemudian Anda masukkan ke persamaan ini, ya, ke persamaan ini. Berarti ini peak area itu kan ada di sumbu Y, ya, ada di sumbu Y. B itu ada angkanya dari persamaan atau dari treatment kita di Excel, maka kita akan mengetahui berapa konsentrasinya. Ya. Paham ya? Ini namanya apa? Standar eksternal. Ini yang paling mudah difahami dan ini yang paling sering dilakukan. Karena tadi ya, ketika penyiapan sampel itu tidak ekstensif, ya, itu kita gunakan ini standar eksternal, ya, gitu. Saya lanjutkan ya, Mas Denda. Nah, ini sama ya, sama standar eksternal. Misalkan ini standarnya seperti ini, kemudian sampelnya itu ada luas puncak luas puncaknya 15.000, itu konsentrasinya berapa? Tinggal masukkan aja ke sini, maka nanti konsentrasinya ketemu ya. Ini standar eksternal. Namanya apa? Standar eksternal. Nah, selanjutnya ini agak berat untuk difahami ya. Ini, tapi saya harap Anda mungkin
Nggak tahu ya apakah nanti Anda melakukan atau tidak. Tapi kalau mau keren hasilnya memang pakai ini. Atau ketika nanti Anda pakai standar eksternal, tapi kebetulan recovery-nya itu jelek. Standar eksternal, recovery-nya itu jelek. Ya, sehingga mau tidak mau itu Anda harus menggunakan apa yang disebut dengan standar internal. Jadi Mas dan Mbak, istilah penggunaan standar internal itu bukan berarti Anda meniadakan standar yang Anda gunakan untuk analisis di sampel. Contohnya gini. Jadi yang dimaksud standar internal itu, Anda itu menggunakan 2 standar. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan teknik standar internal, itu Anda menggunakan 2 standar. Misalkan gini, Anda ingin menetapkan kadar gingerol di dalam temulawak. Bukan berarti Anda tidak perlu gingerol baku, enggak, tetap gingerol baku itu tetap ada. Tetapi ditambah dengan suatu senyawa yang kita sebut dengan standar internal. Paham ya? Nah, nilai ilmiahnya ataupun yang agak rumit itu adalah pemilihan standar internal ini. Karena nanti ada syaratnya. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi kalau Anda mau menggunakan standar internal. Nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Ceritanya itu gini loh Mas dan Mbak. Kenapa harus kita menggunakan standar internal? Contohnya gini. Kalau kita mau menetapkan kadar gingerol, misalkan ya, gingerol, tahapan penyiapan sampelnya itu sangat ekstensif. Artinya tahapan penyiapan sampelnya itu sangat panjang. Ya, tahapan penyiapan sampelnya itu panjang. Ketika tahap penyiapan sampel itu sangat panjang, misalkan di situ ada derivatisasi, ada filtrasi, ada ekstraksi, maka di situ ada potensi analit Anda itu hilang di tengah jalan. Saya kasih gambaran, saya punya gambar gini Mas dan Mbak. Misalkan gini, Anda punya ini serbuk lah misalkan ya, serbuk jahe. Serbuk jahe yang di situ mengandung gingerol, ya, mengandung gingerol. Lah Mas dan Mbak, misalkan gingerol ya, misalkan di gingerol di awal ini, di serbuk jahe ini, itu ada 100 ppm misalkan. Ada 100 ppm. Misalkan ya, ini biar untuk penggambaran sederhana. Jadi Anda punya serbuk jahe. Nah, di dalam serbuk jahe itu ada misalkan itu memang ada 100 ppm. Jadi bayangin aja itu ada 100 molekul gingerol. Bayangin aja ya, hipotesiskan aja atau Anda imajinasikan aja gitu. Lah Mas dan Mbak, kalau kita di awal jahe itu ada 100 ppm, maka nanti ketika itu diinjeksikan itu kan tidak boleh 100 ppm kok lalu menjadi 80 ppm, itu kan nggak boleh. Berarti apa? Di situ Anda ada kehilangan. Tapi Anda kan nggak ngerti berapa yang hilang. Ya, gitu. Oke, sebelum ke situ, jadi itu logikanya. Jadi ketika saya punya ini serbuk jahe, di dalam serbuk jahe itu ada 100 ppm gingerol. Bayangin ya Mbak Diah, itu ada 100 molekul gingerol. Ada 100 biji atau 100 buah gingerol. Lah ketika kita itu lakukan derivatisasi, itu ada 10 gingerol yang hilang. Karena itu direaksikan. Ketika kita lakukan filtrasi, nyaringan ya, itu juga ada 10 molekul yang hilang. Ini gampang ya, saya menjelaskan dengan gambaran yang konkret yang mudah difahami. Kemudian lalu ketika itu juga ada tahapan ekstraksi. Ketika itu diekstraksi, kan ya mungkin ada molekul gingerol itu yang masih menempel di wadah, atau mungkin hilang, atau dia masih tertahan di matriknya. Apapun lah itu alasannya,
kemudian juga ada 10 yang hilang. Maka di akhir ketika kita mau injeksikan, ini tinggal berapa? Tinggal 70. Ya kan? Padahal seharusnya itu tetap 100. Artinya kalau kita melakukan penetapan kadar dan seberapa kompleks penyiapan sampel, maka jumlah analit di awal dalam ini adalah 100 ppm, itu harus tetap sama ketika sampel itu mau diinjeksikan. Tapi kita kan nggak berani. Tapi kan kenyataannya nggak ada itu yang nggak hilang. Paham ya? Maka ketika Anda ada meyakini kejadian seperti ini, Anda yakin ada kejadian seperti ini, maka caranya adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan standar internal. Di standar internal itu standar kedua ya, bukan standar dalam, misalnya kalau kita menetapkan kadar gingerol itu ya hanya gingerol saja kan tidak. Berarti ya di situ ada gingerol, kemudian setelah itu ditambah dengan standar kedua yang fungsinya nanti untuk mengkoreksi, yang fungsinya untuk apa? Mengkoreksi kehilangan ini. Jadi kehilangan ini itu harus dikoreksi. Dikoreksinya dengan apa? Dengan standar internal ya. Oke ya, pelan-pelan ya, saya ulangi pelan-pelan. Ya, ini ya, dan ini umum digunakan kalau untuk herbal karena seringkali kita melibatkan tahap analisis yang panjang ya gitu. Oke, sekarang saya ulangi lagi. Anda punya serbuk jahe. Di dalam serbuk jahe itu ada 100 biji gingerol. Ya. Tetapi karena kita melakukan penyiapan sampel yang panjang, maka setiap tahapan penyiapan sampel itu ada potensi gingerolnya berkurang. Misalkan di situ ada derivatisasi berkurang 10, kemudian filtrasi berkurang 10, ekstraksi berkurang 10. Maka yang Anda mau injeksikan itu berarti tinggal 70. Berarti nanti kesalahan Anda kan sangat besar sekali. Ya. Maka untuk mengkoreksi kehilangan ini, maka harus digunakan apa yang kita sebut dengan apa? Standar internal. Nanti saya akan jelaskan mengapa standar internal itu bisa mengoreksi ini. Tapi untuk saat ini Anda pahami aja, untuk mengkoreksi kehilangan ini, gunakanlah apa? Standar internal. Ya gitu ya. Oke, lah Mas dan Mbak, syarat standar internal itu ini. Syarat standar internal itu panjang ini. Ya. Makanya ini agak ribet, agak kompleks ya. Karena syaratnya panjang ini. Yang pertama, standar internal itu harus terpisah sempurna dengan senyawa yang kita tuju dan dengan senyawa yang lain. Contohnya gini Mas dan Mbak. Kita punya misalkan ini. Ini misalkan gingerol ya di sini. Ini gingerol. Nah, kemudian ini ya puncak ini standar internal. Nah, maka standar internal ini tidak boleh kok itu tidak terpisah dari yang ini. Nah, kalau ini kan terpisah ya. Jadi standar internal itu terpisah baik dari komponen yang kita tuju, dalam hal ini adalah gingerol, ataupun dengan komponen yang lain. Itu syarat yang pertama. Makanya mencari standar internal itu satu pekerjaan tersendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh para analis itu ya kalau mau menggunakan standar internal ya gunakan aja standar internal yang sudah dilaporkan oleh para peneliti atau yang sudah Anda temukan di beberapa jurnal. Karena syaratnya panjang ini. Ya. Oke, yang pertama apa? Bahwa syarat standar internal itu dia harus well resolved. Artinya dia harus terpisah dengan baik dengan senyawa analit yang kita akan analisis ataupun dengan komponen atau puncak-puncak yang lain. Yang pertama. Yang kedua, dia harus mempunyai waktu retensi yang dekat dengan analit.
Ya, misalkan kalau ini gingerol, analitiknya kan gingerol. Nggak boleh kok standar internalnya jauh gitu. Misalkan ini standar ini gingerol di sini. Terus gini, ini ada senyawa macam-macam, baru di sini standar internal. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa pemisahan kromatografi itu kan mendasarkan pada interaksi antara analit dengan fase diam dan fase gerak. Kalau dia itu puncaknya itu berdekatan, ya ini, maka itu berarti dia apa? Secara sifat fisika kimia itu dia juga berdekatan. Nah itu yang baik, ya sifat fisika kimianya itu berdekatan karena nanti digunakan untuk mengoreksi, ya. Jadi apa? Sifat fisika kimiawinya itu harus berdekatan. Taunya bahwa itu berdekatan gimana? Oh, kalau waktu retensinya dekat berarti dia itu sifat fisika kimianya dekat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang penting. Tidak boleh itu terdapat di dalam sampel. Contohnya gini, Mas dan Mbak. Anda mau menetapkan kadar kurkumin di dalam temulawak. Anda nggak boleh menggunakan santorizol. Kenapa? Karena santorizol itu terdapat di dalam temulawak. Tapi kalau Anda menggunakan amoksisilin misalkan, dan amoksisilin itu dia sifat fisika kimiawinya itu sama dengan kurkumin atau mendekati kurkumin, itu justru dipilih. Ya, gitu. Karena apa? Karena amoksisilin tidak akan ada di dalam ekstrak. Ya, tetapi syaratnya tadi syarat yang pertama harus tetap ini. Dia harus mempunyai waktu retensi yang mirip. Waktu retensi yang dekat. Artinya apa? Kalau waktu retensinya itu dekat, berarti dia mempunyai sifat fisika kimia yang mirip. Ya udah, Mas dan Mbak, 3 ini yang harus kita pentingkan, yang lainnya nanti bisa dibaca. Ya, jadi apa? 3 standar internal itu, yang pertama dia harus terpisah dengan analit dan komponen yang lain. Yang kedua dia harus mempunyai sifat fisika kimia yang mirip, ya. Dan yang ketiga dia itu tidak boleh ada di dalam sampel, ya. Tidak boleh ada di dalam sampel. Tuh lah. Kenapa dia harus mempunyai sifat fisika kimia yang mirip? Karena standar internal itu harus mampu memimik. Memimik itu menyerupai. Ya, dia harus mampu menyerupai ya dari analit yang akan kita analisis. Contohnya gini, kita kembali lagi ke sini ya Mas dan Mbak. Ya, gini. Kalau Anda mau melakukan analisis gingerol misalkan, ya di dalam serbuk jahe, kemudian di sini itu ada mengalami pengurangan ya, maka harus digunakan standar internal. Pertanyaannya, kenapa standar internal itu kok mampu mengkoreksi? Saya jelaskan. Ya, ini yang bagian terpenting dari standar internal. Mengapa standar internal itu bisa mengoreksi? Ya, saya jelaskan. Ini. Mas dan Mbak, kalau Anda melakukan ya, ini sebagai biar kita tahu head to head ya. Head to head atau atau perbandingan antara standar eksternal dengan standar internal. Dalam kasus seperti ini tadi, kalau Anda punya serbuk jahe, kemudian itu Anda lakukan berbagai tahapan analisis. Punya serbuk jahe, Anda lakukan berbagai tahapan analisis, kemudian di situ ada yang hilang sebesar 30%, maka sebelum diinjeksikan aja, Anda itu sudah mengalami kesalahan 30%. Kenapa? Karena dia sudah hilang di tengah jalan. Seharusnya jumlahnya 100, itu Anda injeksikan aja tinggal 70, padahal seharusnya jumlahnya 100. Jadi dalam kasus ini kalau Anda menggunakan standar eksternal, maka itu Anda akan kehilangan 30%. Nah,
Kalau Anda menggunakan standar internal, maka kesalahan itu akan dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Ini jawabannya. Ya, kenapa itu dia dikoreksi? Saya jelaskan ini. Ya, oke. Nih ya, ini slide kosong. Lah, kalau Anda menggunakan standar internal, Mas dan Mbak, misalkan ya, standar internalnya kita, atau kita mau tadi analitnya apa? Misalkan analitnya itu gingerol. Standar internalnya, ini saya contohnya ekstrim ya, saya kasih contoh ekstrim. Standar internalnya adalah amoksisilin. Ya, dari saya studi literatur, studi pustaka, saya menemukan ternyata standar internalnya itu amoksisilin. Maka amoksisilin ini ideal untuk standar internal. Kenapa? Syarat standar internal itu yang pertama apa tadi? Harus terpisah secara sempurna dengan analit, dalam hal ini adalah gingerol, dan komponen-komponen yang lain yang ada di dalam sampel. Jelas ya? Cara pertama gitu. Yang kedua, kita tahu betul bahwa amoksisilin itu mempunyai sifat fisika kimia yang mirip dengan gingerol. Kan itu syarat kedua. Syarat ketiganya apa tadi? Bahwa standar internal itu tidak boleh ada di dalam sampel. Ini ideal. Oke, sekarang saya pada tahap menjawab kenapa standar internal itu bisa mengoreksi. Gini, kalau kita mengukur pakai standar internal, maka yang kita ukur di responnya, Y-nya itu adalah ini, Mas dan Mbak. Perbandingan antara luas puncak analit dibagi dengan luas puncak standar internal. Paham ya? Oke, ini yang penting. Kalau standar eksternal tadi kan tidak. Ya, sebagai Y apa? Ya luas puncak yang bersangkutan kan gitu. Tidak perlu dibagi dengan apa? Luas puncak standar internal. Paham ya? Jadi, kalau Anda memakai standar internal, maka kurva kalibrasinya apa, Mas dan Mbak? Di sumbu X adalah konsentrasi. Di sumbu Y apa? Sumbu Y ini luas puncak analit dibagi dengan apa? Luas puncak standar internal. Paham ya? Ini bentuknya gitu. Nah, Mas dan Mbak, sekarang kita lihat ya. Kalau kita tadi ya, kita tidak menggunakan standar internal atau kita menggunakan standar eksternal, maka kesalahannya besar. Tapi kalau kita menggunakan standar internal, karena standar internal itu adalah mirip, lah ketika di tahapan ini Mas dan Mbak, derivatisasi. Ya, tadi kan hilang 10. Maka kalau standar, maaf, kalau gingerolnya itu hilang 10, gingerolnya itu hilang 10. Jadi gingerolnya itu hilang 10, maka standar internalnya kan akan kehilangan 10 juga. Kenapa akan kehilangan 10 juga? Karena sifat fisika kimianya mirip. Ya kan? Jadi kalau di analit, di gingerolnya itu berkurang 10, maka di standar internal juga berkurang 10, sehingga rasio ya luas puncak untuk analit dengan luas puncak untuk standar internal itu akan selalu konstan. Sehingga kesalahan karena kehilangan analit itu bisa dikompensasi dengan kesalahan yang terjadi di standar internal. Ya. Nah, oleh karena yang kita rajakan atau yang kita plotkan itu adalah
luas puncak analit dibanding dengan luas puncak standar internal, yang mana itu selalu konstan, maka kesalahan-kesalahan yang ada atau kehilangan-kehilangan yang ada itu bisa ditolerir atau itu bisa dikompensasi dengan menggunakan standar internal. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau Anda itu hanya menyiapkan sampel tinggal dilarutkan, diinjeksikan, itu tidak ada yang hilang. Kalau seperti itu, Anda tidak perlu menggunakan standar internal. Tetapi standar internal itu digunakan ya ketika ada extensive sample preparation. Sehingga dari situ akan dikhawatirkan ada analit yang hilang. Kalau analit yang hilang, ya analit itu dia sudah hilang, itu bisa dikompensasi dengan standar internal karena standar internal juga hilang. Kalau analitnya itu hilang, standar internal juga hilang. Seberapa besar yang hilang? Pasti mirip. Kenapa mirip? Karena dua-duanya itu mempunyai sifat fisika kimia yang sama. Sehingga kalau nanti Anda membuat kurva kalibrasi, Mas dan Mbak, ya ini terakhir, sudah hampir 1 jam, itu Anda membuat tabel gini. Ini adalah C analit. Kemudian di sini adalah C standar internal. Ingat ya, C standar internal itu harus konstan. Ya, standar internal itu harus apa? Konstan. Ya, Anda di sini terus punya luas puncak analit. Kemudian Anda punya apa? Luas puncak standar internal. Lah, Y respon yang Anda masukkan ke persamaan kurva kalibrasi, Y itu apa? Anda banding iki antara luas puncak analit dibagi dengan apa? Luas puncak standar internal. Nah, paham ya? Ingat, C standar internal ini dia itu selalu sama. Contohnya gini, untuk konsentrasi yang titik pertama, C analit misalkan 1 ppm. Nah, standar internalnya itu kita buat 5 ppm. Sama terus. Di sini ada luas puncak analit, di sini juga ada luas puncak standar internal. Kita punya di sini misalkan angka A. Paham ya? Kemudian yang C kedua adalah 3. Kemudian di sini tetap 5. Standar internal itu konsentrasinya harus sama. Dari awal sampai akhir harus sama. Karena dia digunakan untuk koreksi. Dan di sini apa? Luas puncak A ya ada. Ini 3 ini berada luas puncak A, luas puncak analit, luas puncak standar internal juga ada. Kita punya angka B. Kemudian konsentrasi ketiga 5. Kita juga akan mempunyai nilai C. Kemudian konsentrasi keempat 10. Ya, ini 5 tetap, ini 5 sama, maka Anda punya D. Nah, ini kan angka semua ya, ini kan angka semua. Lah Mas dan Mbak, dalam standar internal, maka yang diregresikan ini dengan ini. Ini dengan ini. Yang diregresikan. Antara apa? Konsentrasi analit dengan perbandingan antara luas puncak analit dengan luas puncak standar internal. Nah, contohnya ini. Separation of calorimeter containing lanat metode bla 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 dengan suatu standar internal. Ya, ini adalah misalkan ini adalah analitnya metomil, kemudian ini adalah bensanilit juga analit, ini analit 1, ini analit 2. Kemudian ini adalah apa? Standar internal. Ya, gitu. Nah, ya, jadi apa aneh-aneh enggak apa-apa, namanya aneh-aneh enggak masalah. Ya, gitu. Nah, ini contohnya berarti ini metomil seperti tadi saya katakan, berarti di sini kalau Anda kasusnya gingerol berarti di sini adalah konsentrasi gingerol. Di sini apa? Di sini apa Mas dan Mbak? Perbandingan antara luas area atau luas peak area dari gingerol dibagi peak area dari amoxicillin. Nah, ini kalau ini. Paham ya? Nah, ini akan memperoleh persamaan regresi
linear. Ini namanya standar internal. Namanya apa? Standar internal. Ya, sebagai ringkasan, standar internal itu digunakan untuk penyiapan sampel yang ekstensif. Ya, standar internal itu syaratnya banyak, tapi utamanya 3. Ya, yang pertama dia itu terpisah dari analit dan komponen yang lain. Yang kedua dia mempunyai sifat fisika kimia yang mirip, yang itu ditunjukkan dari waktu retensinya yang dekat. Dan ketiga dia itu apa? Tidak boleh terdapat di dalam sampel. Paham ya? Kemudian untuk membuat kurva kalibrasi pada standar internal, berarti di sumbu X adalah konsentrasi analit, kemudian di sumbu Y apa? Rasio perbandingan luas area, luas puncak dari analit kita dibagi dengan luas puncak dari standar internal.